Bab 1506, Kebenaran. Sesepuh, mohon bekerja sama untuk menekan pelaku kejahatan ini. Gu Chen meraung dengan marah, menghilangkan rasa takut di hatinya, dengan cahaya giok yang memancar dari tubuhnya, dan bergegas menuju Zhu Yu di depan. Para tetua lainnya juga mengambil tindakan untuk menekannya. Orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Harap berhati-hati. Aiden mundur ke belakang. Karena para tetua mengambil tindakan, tentu saja bukan gilirannya untuk menghadapi pria gila ini. Kamu bawa semua orang untuk mengungsi dulu. Perintah Gu Chen. Aiden mengangguk, dan segera berbalik dan memimpin semua orang kembali, meninggalkan negeri yang benar dan salah ini. Di mana Xing Wuya ditahan? Aiden bertanya pada Chen Yuan, mungkin Chen Yuan harus tahu di mana dia berada. Chen Yuan tampak bingung, apa yang kamu minta? Tiba-tiba, Aiden memukul dada Chen Yuan dengan telapak tangan, membuat Chen Yuan langsung berlutut. Seteguk besar darah muncrat dari mulutnya, dan matanya dipenuhi warna yang luar biasa. Kamu. Maaf, saya bukan dari klan Rao Tulang. Aiden berbicara dengan acuh tak acuh, membuat wajah Chen Yuan tampak pucat. Dia sudah menebak identitas Aiden. Di bidang bintang ini, hanya ada dua ras besar, suku Rao Tulang dan suku Rao Kayu. Adapun kekuatan kecil dan menengah lainnya, mereka tidak layak untuk disebutkan. Dia hanya bertanya kepada suku bintang Chen Yuan sudah menebak keberadaan Wuya dan identitasnya. Kamu bukan Sulin, kamu Aiden. Aiden yang datang ke sini dari dunia luar, kan? Sejak klan roh darah dihancurkan, nama Aiden telah bergema di seluruh wilayah bintang Tianqiong. Oleh karena itu, ketika memikirkan orang-orang dengan nama keluarga Su, wajar untuk berspekulasi tentang Aiden. Aiden terdiam. Ini juga setara dengan mengakui identitas seseorang. Kamu layak menjadi orang kuat yang memusnahkan seluruh klan roh darah. Bahkan klan roh tulang kami pun ikut dalam rencanamu. Chen Yuan sudah putus asa. Menghadapi Aiden, dia tahu bahwa dia tidak punya peluang untuk menang. Lagi pula, bahkan mereka yang sekuat Zhu Yu pun menderita kerugian besar di tangannya. Katakan padaku di mana Xing Wuya berada, kamu tahu, aku tidak ingin membunuhmu. Kata Aiden. Segala sesuatu yang terjadi pada klan Rao Tulang bukanlah bagian dari rencanaku. Aku tidak mengharapkan perubahan pada Zhu Yu dan kekacauan di seluruh klan Rao Tulang. Semua ini memajukan rencananya. Aiden tidak ingin mengambil tindakan sekarang, tetapi waktunya telah tiba. Jika dia tidak memahaminya dengan baik, akan sulit menemukan peluang seperti itu di masa depan. Di penjara berdarah. Chen Yuan menunjuk ke arah kota Suangu, dia ditangkap oleh tetua agung. Gunung tertinggi di luar kota Suangu ada di sana. Anda secara alami dapat menemukan orang ketika Anda memasukinya. Terima kasih. Aiden berbalik dan pergi tanpa membunuh Chen Yuan. Chen Yuan melihat ke arah kiri Aiden, dengan banyak pemikiran di benaknya. Akhirnya, dia mengeluarkan pedang dan menusuk jantungnya, dan tubuhnya roboh ke tanah. Memberitahukan keberadaan Xing Wuya sama saja dengan mengkhianati seluruh klan Rao Tulang. Dia hanya bisa melakukan ini. Aiden datang ke gunung tertinggi di luar kota Suangu sendirian, dan menamparnya dengan telapak tangan, dan seluruh gunung mulai runtuh lapis demi lapis, seolah-olah akan runtuh. Aiden terbang dari tempat yang rusak dan sekilas melihat penjara berdarah di tengahnya. Tangan dan kaki Xing Wuya dirantai dan dipaku ke dinding. Aura di tubuhnya sangat lemah, dan dia bisa mati kapan saja. Melihat seseorang datang, dia mencibir, mengapa, klan Rao Tulang mengirim orang untuk menyiksaku lagi, mencoba mengancam Aiden dengan nyawaku. Mimpi. Meskipun orang-orang kuat dari klan Rao Tulang terus menyiksanya dengan cara yang berbeda akhir-akhir ini, dia tidak pernah menyerah. Ini aku, Aiden. Aiden melangkah maju, membelah sangkar dengan pedang, dan melepas topeng hantu di wajahnya, memperlihatkan wajah yang membuat Xing Wuya merasa familiar. Untuk sesaat, hati Xing Wuya bergetar hebat. Aiden lah yang ada di sini. Bang bang bang. Aiden berulang kali memotong rantai dengan pedang terbangnya, lalu membawa Xing Wuya pergi dari sini ke tempat yang aman, dan memberinya pil penyembuh untuk menstabilkan aura Xing Wuya untuk sementara. Namun, luka di tubuhnya terlalu serius, dan masih ada kemungkinan kematiannya. Sialan Gusuan, metodenya sangat kejam. Aiden mengepalkan tinjunya, merasakan gelombang kebencian di dalam hatinya. Jika lelaki tua Gusuan itu tidak mati, dia akan memotongnya menjadi beberapa bagian untuk melampiaskan amarahnya. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar suku Rao Tulang sekarang? Kenapa kamu ada di sini? Aiden dengan singkat memberitahu Xing Wuya apa yang terjadi baru-baru ini, dan kemudian berkata, saya akan mengirim Anda ke suku Rao Kayu untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Sekarang suku Rao Tulang berada dalam kekacauan dan bahkan mungkin dihancurkan. Saya akan datang kirimkan saja perjalanan terakhir. Posisi Aiden sangat jelas. Meskipun dia telah menerima banyak manfaat dari klan Rao Tulang selama periode ini, tujuan awalnya adalah untuk menghancurkan seluruh klan Rao Tulang. Berjalan. Aiden memimpin Xing Wuya menuju suku Rao Kayu.
Setengah hari kemudian, dia tiba di tempat tujuannya. Mu Luo keluar untuk menyambutnya secara pribadi, lalu mengatur orang untuk mengatur Xinghuya, dan bertanya kepada Aiden tentang situasinya selama periode ini. Aiden memberitahu semua orang tentang perubahan di suku roh tulang, dan semua orang menghela nafas dan bersukacita karena suku roh tulang telah mengalami bencana, yang berarti peluang suku roh kayu telah tiba. Namun, pemimpin suku roh tulang masih belum muncul. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang paling tersembunyi dari suku roh tulang. Jika dia tidak muncul, kartu truf terakhir suku roh tulang tidak akan diketahui. Oleh karena itu, Aiden berencana pergi ke klan roh tulang lagi. Hati-hati. Mu Luo menginstruksikan. Aiden mengangguk, segera meninggalkan suku roh kayu dan bergegas menuju suku roh tulang secepat mungkin. Ketika dia tiba di suku roh tulang hampir berubah menjadi medan perang. Pertempuran sudah berlangsung. Tanah dengan radius ribuan mil hangus, dan lubang besar muncul. Adegan itu sangat tragis. Bambu Yu di dalam kehampaan juga lengannya patah, tubuhnya berlumuran darah, dan auranya menjadi sangat lemah. Namun, mulut menelan di atas kepalanya menjadi semakin kuat, dan gelombang yang dipancarkan lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelum. Pemimpin klan, kenapa? Saat ini, suara sedih datang dari langit dan bumi. Mereka adalah abu dari tetua kedua. Dia menatap Zuyu, dengan rasa kebingungan yang mendalam di mata lamanya. Dalam satu hari, dia memahami seluruh kebenaran. Ternyata sesepuh agung hanyalah bidak di bawah pimpinan klan. Bukanlah gagasan sesepuh agung untuk membiarkan Zuyu memasuki gundukan tulang untuk berlatih. Pemimpin klan roh tulang mereka berencana menggunakan tubuh Zuyu, seorang jenius, untuk menyempurnakan mata devouring dan menggunakannya untuk keperluannya sendiri. Ya, benda yang ada di kehampaan itu bukanlah mulut yang melahap, melainkan mata yang melahap. Dengan mengintegrasikannya ke dalam murid Anda sendiri, Anda dapat memberikan murid Anda kekuatan melahap dan menyerap kekuatan langit dan bumi. Bab 1507, Mati dengan Damai. Aiden melihat pemandangan tragis di kejauhan dan menghela nafas dalam hatinya. Klan roh tulang, yang dulunya memandang rendah bidang bintang ini, kini telah jatuh ke kondisi yang menyedihkan. Zuyu dirasuki oleh pemimpin klan. Tidak ada yang tahu mengapa pemimpin klan dari klan roh tulang hanya memiliki satu jiwa yang tersisa, tetapi tidak ada keraguan bahwa perilaku pemimpin klan itu sangat gila dan dia berencana untuk mengorbankan seluruh klan roh tulang. Untuk akhirnya menyelamatkan dirinya sendiri dari transformasi. Selama Anda benar-benar menyempurnakan mata devouring, menyerap kekuatan dunia ini, menggabungkan cara-cara besar langit dan bumi, dan menjadi abadi sejati. Untuk mencapai titik ini, ia telah mempersiapkannya selama ratusan tahun. Kini, kesempatan telah tiba. Pemimpin klan, apakah kamu benar-benar ingin mengorbankan seluruh klan roh tulang? Gu Chen diam-diam telah mengatakan pada dirinya sendiri berkali-kali bahwa semua ini hanyalah ilusi, tetapi fakta di depannya mengatakan kepadanya bahwa kebenaran itu sangat kejam. Gu Chen, untuk merevitalisasi klan roh tulang kita dan menyatukan seluruh wilayah bintang Tianqiong, mengapa Anda tidak membayar harga ini? Saya, Kaisar Tulang, bukanlah orang yang kejam dan bengis. Saat suku roh tulang kita menguasai seluruh wilayah bintang Tianqiong, saya akan mengaktifkan kekuatan 6 manik roh untuk membangkitkan kalian semua yang telah mengabdikan hidup kalian. Suara Kaisar Tulang bergema di seluruh dunia, dan wajah semua orang menjadi pucat. Apakah yang dia lakukan benar-benar untuk seluruh klan roh tulang? Ketika dia menguasai seluruh bidang bintang, dia menggunakan 6 manik spiritual untuk membangkitkan orang mati. Namun, pada saat itu, apakah mereka akan tetap menjadi diri aslinya? Jawabannya sudah jelas bagi semua orang. Pemimpin klan, bukannya kami tidak ingin melakukannya, hanya saja, tidak ada dari kami yang bisa menerima pendekatan ini. Gu Chen mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Klan roh tulang adalah klan roh tulang dari semua anggota klan roh tulang, bukan klan roh tulang yang hanya terdiri dari satu pemimpin klan. Jika hanya ada satu klan pemimpin yang tersisa di klan roh tulang tidak akan ada lagi. Itu adalah suku roh tulang yang asli, dan keberadaan suku roh tulang seperti itu tidak ada artinya. Jadi, kamu akan melawan pemimpin klan. Kaisar Tulang menatap Gu Chen dengan mata dingin, tetapi wajah tua Gu Chen tampak sangat tegas, dan matanya lebih tajam dari sebelumnya. Sorot matamu membuatku sangat tidak menyukainya. Kaisar Tulang perlahan mengangkat jarinya, dan aliran cahaya putih keluar dari ujung jarinya. Swoosh! Pancaran kekuatan spiritual yang tak terlukiskan menembus hati Gu Chen dalam sekejap, tetapi tidak ada sedikit pun darah yang tumpah, tetapi semua orang dapat merasakan bahwa kekuatan spiritual di tubuh Gu Chen perlahan terkuras. Tidak, tepatnya, itu adalah ditelan oleh mata besar di kehampaan dan memasuki tubuh Zuyu, yang merupakan tubuh tempat tinggal jiwa Kaisar Tulang, pemimpin suku roh tulang saat ini. Penatua kedua. Semua orang berteriak sedih. Tetua kedua adalah orang yang sangat peduli dengan klan roh tulang, dan Kaisar Tulang hanya melakukannya demi kepentingan egoisnya sendiri. Tetapi saat ini, mereka tidak dapat melawan. Di depan Kaisar Bon dan mata besar yang melahap, mereka seperti semut kecil, dan mereka hanya bisa berteriak, dan hanya mereka yang bisa mendengarnya.
Kaisar Tulang hanya akan merasa konyol. Penatua kedua. Pada saat ini, Aiden mendatangi Guchen. Sambil berpikir, dia mengorbankan kuali Dewa Kayu Hijau. Lampu pohon Dewa Hijau menyinari Guchen, memperpanjang hidupnya. Sulin, tidak, menurutku kamu adalah Aiden. Guchen batuk seteguk darah, tapi dia tidak memperhatikan. Aiden sedikit mengernyit dan menatap Guchen, tidak tahu harus berkata apa. Tidak apa-apa, saya telah menemukan identitas Anda sejak lama dan mengetahui tujuan kedatangan Anda ke sini. Namun, saya masih berpikir bahwa Anda sangat berbakat dan seorang pemuda yang baik yang layak untuk dikembangkan. Saya tidak tega melihat Anda jatuh seperti ini. Jadi, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Berlatih di sampingnya juga merupakan semacam latihan untuk dirimu sendiri. Mendengarkan kata-kata Guchen, Aiden gemetar di dalam hatinya. Benar saja, orang terakhir yang datang untuk mengamatinya secara diam-diam adalah tetua kedua, tetapi dia tidak pernah mengungkapkannya dan masih menganggapnya sebagai miliknya. Sekarang klan Roh Tulang berada dalam bencana, dan aku tidak akan segera mati. Aku tidak bisa lagi melanjutkan kejayaan klan Roh Tulang. Tapi aku tidak bisa melihatnya dihancurkan di tangan pemimpin klanku, jadi anggap saja aku memintamu untuk membantu klan Roh Tulang. Aiden tahu bahwa bantuan yang dikatakan Guchen sebenarnya adalah membiarkannya hancurkan klan Roh Tulang saat ini. Agar suku Roh Tulang dapat berkembang hingga hari ini dan mencapai kejayaannya sebelumnya, penatua kedua Guchen pasti telah mencurahkan banyak energi, tetapi sekarang dia meminta Aiden untuk membantunya mengirim suku Roh Tulang dalam perjalanan terakhir mereka. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa orang tua ini putus asa. Aiden mengangguk, saya mengerti. Terima kasih. Guchen mengangkat telapak tangannya dengan susah payah untuk memegang tangan Aiden, namun pada akhirnya telapak tangannya membeku di udara, nafas hidupnya benar-benar hilang, dan telapak tangan yang tergantung di udara perlahan jatuh. Penatua kedua. Semua orang berteriak bahwa setelah Tetua Agung Gusuan, Tetua kedua Guchen juga meninggal. Mereka semua dibunuh oleh pemimpin klan yang pernah mereka percayai. Aiden mengambil kembali Aoki Divine Cauldron dan menjatuhkan tubuh Guchen ke tanah. Meskipun Aoki Divine Cauldron mengandung vitalitas yang kuat, ia hanya dapat mengisi kembali nafas Guchen untuk waktu yang singkat. Jika nafas ini rusak, Guchen tidak akan memiliki kemungkinan untuk hidup lagi. Ini hal terakhir yang bisa dilakukan Aiden. Hahaha, lelaki tua merepotkan ini akhirnya mati. Kaisar Tulang tertawa terbahak-bahak, dan tatapan menghinanya menyapu orang-orang di bawah. Jika ada orang lain yang tidak mau mematuhi perintah pemimpin klan saya, Anda dapat mengungkitnya sekarang, dan pemimpin klan saya secara pribadi akan memberinya tumpangan. Sama seperti lelaki tua itu, Guchen. Pada saat ini, tetua ketiga menunjuk ke langit dengan kesedihan dan kemarahan dan meraung, Kaisar Tulang sialan, klan Roh Tulang kami pada akhirnya akan dihancurkan di tangan orang ambisius seperti Anda. Sayang sekali kamu orang tua tidak bisa melihatnya lagi. Setelah kata-kata itu jatuh, Kaisar Tulang mengaktifkan kekuatan mata pemakan, menelan dan memurnikan ketiga tetua juga. Kekuatan mata pemakan menjadi lebih kuat dan dapat menyerap lebih banyak kekuatan spiritual langit dan bumi. Pegunungan di sekitarnya menjadi gundul, dan semua pohon serta bunga mati. Hal ini disebabkan oleh tipisnya kekuatan spiritual antara langit dan bumi. Sial, kami tidak akan memudahkanmu sekeras apapun kami berusaha. Para tetua yang tersisa dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan mereka semua mengambil tindakan pada saat yang sama untuk menghancurkan mata pemakan. Tapi bagi Kaisar Tulang dan mata pemakan di belakangnya, serangan orang-orang tua ini terlalu lemah, termasuk diri mereka sendiri. Pergilah ke neraka dan saksikan pemimpin ini membersihkan seluruh klan Roh Tulang. Kaisar Tulang melambaikan tangannya yang besar, dan mata pemakan memancarkan aliran cahaya jahat pemakan, menembus hati semua orang dan menyerap semua energi spiritual di tubuh mereka. Tubuh banyak tetua terhenti di udara dan gemetar hebat. Mereka tidak mau menyerah, tapi keputusasaan menyelimuti dunia saat ini. Sedihnya, klan Roh Tulang yang kuat tidak dihancurkan oleh orang luar, tapi dihancurkan oleh orang-orang yang memerintahnya. Aku tidak akan pernah mati dengan tenang. Bab 1508, Penanggulangan. Saat para tetua itu mati satu persatu, sosok Aiden perlahan melayang ke dalam kehampaan. Pada saat ini, Kaisar Tulang, yang telah melenyapkan beberapa tetua, juga kembali menatap Aiden. Apakah kamu anak laki-laki yang menghancurkan suku Roh Tulang? Aiden sedikit mengangguk, ya, ini aku. Ketiga manik roh itu seharusnya ada di tubuhmu, kan? Berikan kepada saya, dan ketika saya menyatukan seluruh wilayah bintang Tianqiong, saya akan memberi Anda beberapa area untuk Anda kuasai sendiri. Kaisar Tulang menatap Aiden dan berkata, beri aku wilayah, ada berapa banyak? Aiden tidak langsung membantah pihak lain. Senyuman haus darah muncul di sudut mulut Kaisar Bon, kamu adalah orang pertama yang berani menanyakan pertanyaan seperti itu kepadaku. Ya, kamu sangat berani. Kaisar Tulang perlahan mengangkat jarinya, namun, mereka yang pemberani biasanya mati lebih awal. Saat dia selesai berbicara, aliran cahaya putih mengalir dari ujung jarinya. Aliran cahaya inilah yang membunuh tulang tetua kedua. Pada saat ini, cahaya spiritual melintas di depan Aiden. Itu adalah kuali kayu hijau.
Kekuatan vitalitas yang menakutkan bertabrakan dengan kekuatan penghancur yang jatuh, langsung menghancurkan langit. Haha, sungguh menakjubkan kamu bisa mengambil salah satu jariku, tapi itu akhirnya. Kaisar Tulang begitu percaya diri sehingga dia tersenyum menghina dan menekan telapak tangannya dengan ringan. Ledakan, ruang itu hancur, dan aliran ruang yang bergejolak meraung, seolah-olah bencana besar akan datang. Seluruh suku roh tulang hancur, dan banyak anggota suku roh tulang terbunuh. Mengalir ke aliran turbulen, pukul Aiden. Kuali ilahi Aoki juga tersingkir saat ini, dan dimasukkan ke dalam tubuh Aiden. Matanya serius, dan dia menggunakan pedang terbang langit ungu, dan kekuatan guntur melonjak, mencoba memutus aliran turbulen. Angsa. Kaisar Tulang meraung keras, dan mata pemakan besar di belakangnya menembakkan seberkas cahaya jahat, merobek ruang, menghempaskan pedang Xiao dalam sekejap, dan menusuk ke dalam hati Aiden. Tepat ketika semua orang mengira Aiden terbunuh oleh pukulan ini, bayangan besar Raja Iblis muncul di sisi lain, berbaris dengan sosok Aiden. Tubuh Raja Iblis. Mata Aiden serius. Serangan barusan terlalu menakutkan. Jika dia tidak menggunakan klonnya tepat waktu, dia akan langsung dicekik oleh lawannya. Ternyata itu tiruan. Rasa jijik di mata Kaisar Tulang jauh lebih sedikit. Dia selalu berpikir bahwa Aiden bisa terbunuh dalam satu pukulan, tapi fakta mengatakan kepadanya bahwa orang ini bisa menumbangkan seluruh darah klan roh. Benar saja, tidak mudah untuk menghadapinya. Dia tidak bisa lagi meremehkan pihak lain. Menelan pedang ilahi. Kaisar Tulang melambaikan tangannya, dan pedang besar sepanjang beberapa kaki muncul di atas kepalanya. Pedang itu berwarna putih bersih dan dikelilingi oleh cahaya jahat yang tak ada habisnya, seolah ingin menelan kekuatan spiritual dunia. Jatuh. Kata-kata Kaisar Tulang seperti sebuah perintah. Pedang ilahi yang memangsa jatuh, terbelah menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi 8. Dan akhirnya berubah menjadi hujan pedang yang tak terbatas, menutupi tubuh Raja Iblis dan tubuh Aiden, meninggalkan mereka dimanapun. Dapat ditarik. Nikmati baptisan pedang ilahi ini. Kaisar Tulang tertawa. Tidak peduli berapa banyak metode yang digunakan Aiden, hanya ada satu hasil akhir, yaitu kematian. Terkubur oleh pedang, mati tanpa tempat penguburan. Mata Aiden menjadi lebih serius. Kaisar Tulang, kepala keluarga dari klan roh tulang, memang merupakan eksistensi yang sulit. Dia jauh lebih kuat daripada kepala keluarga klan roh darah tingkat sama sekali. Kaisar Tulang sudah hampir menjadi makhluk abadi sejati. Terlebih lagi, dengan Devouring Eye yang besar yang terus-menerus mentransmisikan kekuatan padanya, sekarang bahkan jika makhluk abadi sepertiku muncul di hadapannya, dia akan mampu bertarung. Aiden mengaktifkan tubuh abadi guntur surgawi tanpa ragu-ragu. Guntur ilahi meraung di langit, membungkus tubuhnya dan tubuh Raja Iblis. Satu demi satu, kekuatan spiritual yang kejam berubah menjadi penghalang pertahanan yang besar untuk menahan pedang jatuh yang tak terhitung jumlahnya. Segera, Aiden menemukan ada yang tidak beres. Dia merasakan sedikit aura familiar dari pedang gantung. Ada aura tetua agung Gusuan, debu tulang dari tetua kedua, dan beberapa aura yang bukan milik Kaisar Tulang. Menelan dan menyatu. Aiden memandangi mata besar yang melahap kehampaan. Kekuatan yang ditelannya secara bertahap akan bergabung. Setiap kali Kaisar Tulang mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dia akan meletus dengan kekuatan yang bukan miliknya, tetapi kekuatan itu telah digabungkan dengan tubuhnya. The Devouring Eye benar-benar menakutkan. Aiden bahkan bertanya-tanya apakah Devouring Eye dapat melahap kemampuan lawannya. Bayangkan saja, jika Kaisar Tulang menggunakannya untuk melahap makhluk abadi sejati, apakah dia juga akan mewarisi kekuatan makhluk abadi sejati itu? Kekuatan guntur di sekitar Aiden terus-menerus melemah. Dia tahu bahwa ini adalah kekuatan tubuh abadi guntur langit yang ditelan oleh mata pemakan, dan dia tidak dapat menghentikan kekuatan ini sama sekali. Tubuh guntur langit abadi memanggil guntur ilahi untuk berinkarnasi sebagai penghalang pertahanan, dan tubuh guntur melindungi tubuh. Jika kekuatan guntur dilemahkan dan diserap, maka kekuatan tubuh guntur abadi secara alami akan melemah. Pedang terbalik. Aiden mengarahkan jarinya ke dalam kehampaan, dan pedang Xiao terbang untuk membunuh. Ketika pedang waktu hebat Dao diaktifkan, pedang Xiao menantang Dao pedang langit dan bumi untuk membalikkan situasi dan bersaing dengan ribuan pedang yang jatuh darinya. Langit dan bumi. Bum bum bum. Suara ledakan tak berujung bergema di antara langit dan bumi. Satu pedang lahir dan satu pedang hancur. Meskipun pedang waktu sangat kuat, bagaimana ia bisa bersaing dengan kekuatan seluruh dunia? Aiden, pada akhirnya kamu kalah. Kaisar Tulang mendengus dingin. Memang di luar dugaannya Aiden bisa bertahan sampai titik ini, tapi itulah akhirnya. Dia mengumpulkan kekuatan langit dan bumi dan ingin membunuh Aiden di sini. Puff! Aiden menyemburkan seteguk darah, dan pedang Xiao terbang ke tubuhnya. Dia mengambil kembali tubuh Raja Iblis dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Ingin pergi? Tentu saja Kaisar Tulang tidak akan membiarkan Aiden pergi begitu saja. Jika dia tidak membunuhnya, dia akan merasa tidak nyaman.
Bagaimanapun, Aiden bisa bersaing dengannya sejauh ini hari ini. Jika dia dibiarkan tumbuh, suatu hari dia mungkin akan terbalik di selokan. Kecepatan Aiden sangat cepat, tetapi kecepatan pengejaran Kaisar Tulang juga tidak lambat. Keduanya berjalan melintasi ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan ada semburan ledakan sonik di belakang mereka. Masih mengejar? Aiden berbalik dan melihat pihak lain masih mengejarnya. Ekspresi tekad muncul di matanya. Dalam hal ini, aku hanya bisa membuatmu membayar sejumlah harga. Aiden berhenti dan membentuk segel dengan tangannya. Semburan kekuatan suci keluar dari tubuhnya, menghantam keras Kaisar Bond yang mengejarnya dari belakang. Kaisar Bond terbang terlalu cepat, dan ketika serangan itu datang dengan keras, dia tidak punya waktu untuk menghindar dan menyerang dia langsung saja. Ah! Jeritan melengking bergema di seluruh dunia. Anda tahu, itulah kekuatan manik roh kudus. Bahkan jika Kaisar Tulang diserang, dia harus membayar harga yang sangat menyakitkan. Nak, aku pasti akan membunuhmu. Kaisar Tulang meraung dengan liar, suaranya menembus ruang dan menembus gendang telinga. Bab 1509, Patung Batu Misterius. Mutiara Roh Kudus melukai Kaisar Tulang yang mengejarnya, dan gelombang darah muncul di tubuh Kaisar Tulang. Kemudian, teruslah mengejar ke depan. Hari ini, dia ingin darah Aiden terciprat di sini. Waktu yang hebat, Kendo. Dengan pemikiran di benak Aiden, pedang waktu terbang, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melaju ke hulu, bergegas untuk membunuh Kaisar yang seperti tulang itu. Kaisar Tulang mengulurkan jarinya ke depan, dan aliran cahaya putih keluar, menghancurkan kehampaan dan menghancurkan pedang waktu. Aiden melirik Kaisar Tulang. Kekuatan spiritual yang baru saja keluar dari tubuh Kaisar Tulang adalah kekuatan mutiara roh darah. Manik-manik roh darah dapat menghasilkan energi darah yang tiada habisnya, mengisi kembali kekuatan spiritual dan energi darah yang dikonsumsi oleh praktisi, dan membantu praktisi pulih dari cedera. Klon bayangan. Kaisar Tulang mendengus dingin, membentuk segel dengan tangannya, dan cahaya putih serta bayangan terbelah, berubah menjadi bayangan Kaisar Tulang. Keempat bayangan Kaisar Tulang bergegas ke depan, belakang, kiri, dan kanan Aiden dengan kecepatan kilat. Mengepung Aiden. Menggabungkan. Saat suara acuh tak acuh Kaisar Tulang turun, keempat hantu Kaisar Tulang semuanya membentuk segel dengan tangan mereka, dan aura putih terpancar dari tubuh mereka, membentuk sangkar, menjebak Aiden di dalamnya. Di mana lagi kamu bisa lari? Kaisar Tulang datang mengejar, menatap Aiden yang terjebak di dalam sangkar di depannya, dengan senyuman menghina di matanya. Berlari? Di wilayah bintang Tianqiong ini, kemana perginya alam transformasi dewa tingkat menengah? Aiden dengan gila-gilaan mengaktifkan teknik pedang waktu hebat, bertabrakan dengan sangkar di sekelilingnya berulang kali. Bang bang bang, ketika cahaya pedang bertabrakan dengan sangkar, sangkar itu hancur dan tidak dapat dipatahkan sama sekali. Kaisar Tulang tidak mengambil tindakan secara langsung, tetapi hanya menatap Aiden sambil mencibir. Dia ingin melihat Aiden berjuang dengan lemah ketika dia berada di bawah kendalinya. Mutiara Roh Api. Aiden meninju ke depan, dan seberkas api keluar. Langit berguncang, dan kekuatan api yang mendominasi menghantam sangkar dengan keras. Hanya terdengar suara, ledakan, yang keras, dan sangkar yang mengelilingi Aiden langsung hancur lubang besar. Beri aku Mutiara Roh Api. Kaisar Tulang berteriak keras. Kekuatan Aiden dengan Mutiara Roh Api sangat menakutkan. Jika dia bisa menggabungkan Mutiara Roh Api, dia akan mampu memasuki level keabadian sejati. Tapi Aiden tidak akan pernah memberinya manik roh api. Dengan 3 manik roh, dia masih memiliki kekuatan untuk bersaing dengan lawan. Kaisar Tulang, kamu sangat memberontak dan ingin menghancurkan seluruh klan roh tulang. Sialan! Sebuah suara keras datang dari tanah, dan semua orang terkejut dan bingung. Tanah bergetar hebat, dan tanah di tengah suku roh tulang retak terbuka. Patung batu putih seorang lelaki tua bangkit dari tanah, memancarkan aura misterius dan mengancam segala arah. Apa itu? Orang-orang yang tersisa dari suku roh tulang semuanya fokus pada patung batu tersebut. Dari patung batu tersebut, mereka merasakan aura kuno dan kuat, seolah-olah itu adalah nenek moyang suku roh tulang mereka. Aiden juga melihat ke arah patung batu itu. Suara lama tadi pasti berasal dari patung batu itu. Ketika Kaisar Tulang melihat patung batu itu, ekspresinya tiba-tiba berubah suram. Hal lama yang abadi muncul untuk merusak perbuatan baikku lagi. Kaisar Tulang jelas mengetahui identitas patung batu itu. Dengan lambaian lengan jubahnya, aliran cahaya yang dapat menghancurkan puncak alam dewa transformasi menghantam patung batu itu dengan keras di sekitar patung batu. Patung batu tersebut tidak boleh disentuh sama sekali. Bang bang bang. Sinar cahaya warna-warni muncul dari patung batu, menyelimuti Kaisar Bond di dalam kehampaan, menyebabkan Kaisar Bond gemetar dan tubuhnya terus bergerak. Eye of the Foring, telan orang tua ini untukku. Kaisar Tulang memerintahkan mata pemakan untuk menyerang patung batu itu. Mata pemakan perlahan terbuka, dan lingkaran pusaran air gelap melonjak ke dalam, memancarkan kekuatan yang sangat jahat. Teman kecil, bisakah kamu meminjamkanku manik-manik roh yang kamu miliki?
Pada saat ini, suara lain datang dari patung batu. Suara ini dikirim ke Aiden. Aiden hanya sedikit ragu-ragu dan memanggil 3 manik roh di tubuhnya patung. Ketika Kaisar Tulang melihat 3 manik roh, matanya menjadi merah. Ia ingin mengambil tindakan untuk merebut manik-manik roh tersebut, namun tubuhnya tidak bergerak karena ia tahu betul bahwa akan sulit untuk merebut harta karun dari benda tua tersebut. 3 manik-manik spiritual mengelilingi patung batu itu. Mutiara Roh Kudus adalah yang paling cemerlang, membuat kehampaan yang gelap menjadi lebih terang. 3 kekuatan menakutkan muncul ke dalam kehampaan dan menyapu bersih Kaisar Bone. Kaisar Tulang berteriak keras, dan menekan tangannya ke bawah, dan seberkas cahaya gelap yang besar meledak. Namun, ketika berkas cahaya menyentuh kekuatan manik roh di depan, itu langsung hancur. Sial, jangan mengira hanya kamu yang memiliki manik-manik roh, pemimpin klan juga memiliki manik-manik roh di tangannya. Wajah Kaisar Tulang bergetar hebat, dan dia memanggil Mutiara Roh Darah, Mutiara Roh Tulang, dan Mutiara Roh Angin tanpa ragu-ragu. Aliran cahaya berdarah diledakkan oleh angin kencang, dan cahaya tulang putih juga mengalir turun, bertabrakan dengan 3 aliran cahaya yang datang dari bawah. Fluktuasi energi yang sangat besar dari 6 tulang berkumpul, dan tiba-tiba langit runtuh. Mundur. Orang-orang dari suku Roh Tulang tidak berani tinggal di tempat mereka berada, dan menyebar ke segala arah dengan gila-gilaan. Tetapi pada saat mereka baru saja dievakuasi, kekosongan itu hancur, dan kekuatan penghancur memenuhi seluruh langit, membuat semua orang merasa galak di hati mereka. Gemetar, jika mereka mengambil satu langkah kemudian, mereka akan dicekik sampai mati oleh kekuatan yang menakutkan ini. Dan tepat setelah tumbukan 6 kekuatan ini, semua orang melihat retakan dalam muncul di patung batu itu. Pada saat yang sama, suara ledakan bergema, dan lengan Kaisar Tulang kepala klan Roh Tulang patah, dan mata pemakan. Di atas kepalanya juga hancur dan menghilang. Kaisar Bone yang dulunya mulia kini berada dalam keadaan malu. Aku benci itu. Kamu orang tua, kamu pantas mati. Kaisar Tulang mengeluarkan suara marah satu demi satu, tapi dia tidak tinggal terlalu lama, dia meninggalkan tubuh Zuyu dan melarikan diri ke kejauhan dengan jiwanya. Mau lari? Aiden hendak mengejarnya ketika dia mendengar suara lain datang dari patung batu di bawah, ini adalah kehendak Tuhan. Kita tidak bisa membunuhnya, kita hanya bisa membiarkannya melarikan diri. Bagaimanapun, itu hanyalah tubuh jiwa dan sulit ditangkap. Dia meninggalkan tubuh Zuyu. Bakat Zuyu luar biasa, tapi sayangnya dia tidak bisa menahan godaan. Itu kesalahannya sehingga dia berakhir dalam situasi buruk ini. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Ini adalah 6 manik-manik roh. Terimalah. Saya harap Anda dapat menyelamatkan nyawa saya, anggota klan Roh Tulang. Setelah kata-kata itu jatuh, 6 aura dengan warna berbeda terbang ke arah Aiden. Aiden mengambil semuanya dan mengepalkan tinjunya sedikit ke patung batu itu. Terima kasih. Bab 1510. Badan patung batu itu akhirnya retak dan roboh hingga lenyap menjadi abu. Aiden mengambil 6 manik roh dan memindai seluruh klan Roh Tulang. Pada akhirnya, sebagian besar klan roh kuno ini dihancurkan. Sekarang hampir semua orang kuat di klan tersebut mati, misi Aiden juga selesai. Bus. Pada saat ini, sosok muncul di depan Aiden. Itu adalah Muluo, Raja Pedang Lutian dan lainnya. Wilayah Bintang Tian Qiong sedang kacau, apa yang terjadi? Suku Roh Tulang adalah. Semua orang melihat ke area ini dengan wajah bingung. Sebagian besar wilayah suku Roh Tulang telah dihancurkan. Aiden dengan singkat memberitahu semua orang apa yang terjadi. Semua orang terkejut karena Kaisar Tulang, pemimpin klan Roh Tulang, benar-benar melakukan hal seperti itu dan menghancurkan seluruh klan Roh Tulang dengan tangannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Aiden. Dia awalnya mengira itu hanya pertarungan biasa untuk mendapatkan kursi, tetapi pada akhirnya berubah menjadi pertempuran tragis yang menghancurkan seluruh klan. Kontrasnya sangat besar sehingga sulit bagi semua orang untuk melakukannya. Terimalah untuk sementara waktu. Sisa-sisa suku Roh Tulang perlu dibersihkan. Raja Pedang Lutian berkata. Muluo mengangguk, berpikir apa yang dia katakan masuk akal, tetapi Aiden menghela nafas. Tidak perlu, alasan mengapa klan Roh Tulang seperti sekarang ini bukan disebabkan oleh orang luar, semua disebabkan oleh sang patriark dari klan Roh Tulang. Jadi, sisa-sisa itu tidak akan menaruh dendam terhadap kita. Ketika mereka memikirkan pertempuran ini, mereka hanya akan memikirkan patriark yang biasanya mereka percayai. Dialah yang menghancurkan klan Roh Tulang. Kata-kata Aiden dikenali oleh orang lain. Klan Roh Tulang juga menjadi korbannya, dan tidak perlu membersihkan orang yang tersisa. Saat ini, klan Roh Kayu adalah keluarga yang dominan, dan tidak ada kekuatan lain di seluruh wilayah Bintang Tian Qiong yang dapat bersaing dengan klan Roh Kayu. Kembalilah dulu, aku akan mengirim orang kuat untuk mengatur masalah di sini nanti. Muluo membawa semua orang pergi. Aiden melihat untuk terakhir kalinya ke tanah klan Roh Tulang. Misalnya, di manakah alam rahasia suku Roh Tulang, yang disebut makam tulang? Rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Apa identitas patung batu yang muncul dari dalam tanah itu?
Orang tua itu begitu kuat sehingga dia mampu menghukum pemimpin suku roh tulang, membuatnya ketakutan. Mungkinkah dia adalah nenek moyang kuno suku roh tulang? Juga, Kaisar Tulang berubah menjadi jiwa yang tersisa dan melarikan diri. Kemana dia akan pergi, dan akankah dia kembali lagi di masa depan? Apakah Devouring Eye yang besar itu benar-benar hancur? Segalanya tampak lebih rumit dan membingungkan. Aiden bahkan tidak berani memikirkannya lagi. Ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di bidang bintang, dan dia tidak bisa menyelesaikannya sepenuhnya. Biarkan saja rahasia ini berlalu begitu saja. Melintasi ruang, kami segera sampai di suku roh kayu. Kota Muling. Aiden dengan hati-hati memberitahu semua orang apa yang terjadi pada klan roh tulang. Sementara semua orang menghela nafas, mereka juga lebih mengagumi Aiden. Dari sudut pandang tertentu, dia bertanggung jawab atas matinya klan roh tulang. Muluo dan yang lainnya tidak melakukan apapun, mereka hanya bisa diam-diam mendukung Aiden dari belakang. Kemudian, Muluo mengirim orang untuk mengambil alih suku roh tulang, dan semua harta dari suku roh tulang akan dikumpulkan ke dalam suku roh kayu untuk memperkuat suku roh kayu saat ini. Raja Pedang Lutian pun berinisiatif mencari Aiden dan mengungkapkan kekagumannya kepada Aiden. Ia memimpin rakyat melawan Aiden, namun akhirnya dikalahkan oleh Aiden dan tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan Aiden. Memikirkannya sekarang, dia sangat bersyukur atas pilihan yang dia buat. Sekarang, dia dapat dianggap sebagai bagian dari klan roh kayu. Muluo juga berjanji akan memberinya posisi agar dia bisa berkontribusi lebih baik pada suku roh kayu. Aiden menemukan Muluo dan mengirimkan 6 manik roh kepadanya, namun pada akhirnya Muluo menolak. Jika bukan karena manik-manik roh, pertempuran tragis seperti itu tidak akan terjadi di wilayah bintang Tianqiong. Muluo melihat manik roh kayu di tangan Aiden. Ketika dia dikejar oleh orang-orang kuat dari klan roh darah, yang diinginkan pihak lain bukanlah nyawanya, tetapi manik roh dari klan mereka. Dia hampir mati karena manik roh. Suku spiritual lainnya bahkan musnah. Oleh karena itu, Lingzu tidak layak lagi ditinggalkan di tangan mereka dan harus dicari pemilik baru. Pemilik baru ini adalah Aiden. Tidak ada yang lebih cocok untuk mengambil alih 6 manik roh selain dia. Ingat janji awal kita. Saya dapat memberi Anda manik-manik spiritual di klan saya. Anda bahkan bisa mendapatkan semua manik-manik spiritual. Sekarang saya akan memenuhi janji ini. Muluo berkata sambil tersenyum bahwa dia memiliki tanggung jawab yang berat sekarang. Tetapi dia masih merasa sangat bahagia ketika memikirkan saat pertama kali bertemu Aiden. Dia sangat beruntung bisa bertemu Aiden. Tanpa Aiden, suku roh kayu mereka akan musnah seperti suku roh lainnya, dan mereka tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Untungnya, semuanya berlalu. Aiden tidak sopan dan mengumpulkan ke-6 manik-manik roh. Manik-manik roh ini dapat sangat meningkatkan kekuatan bertarungnya dan bahkan memungkinkan dia untuk bertarung melawan orang-orang kuat di tingkat keabadian sejati. Ngomong-ngomong, kamu bilang kamu bukan dari surga ini. Sekarang misimu sudah selesai kan? Jadi, kamu mau berangkat? Muluo memandang Aiden, dengan keengganan muncul di matanya. Aku ingin kamu tetap di klan roh kayu. Meskipun egois bagiku untuk berpikir begitu. Muluo tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Sebelum mewarisi posisi patriark, dia adalah orang suci yang relatif bebas di klan. Di depan Aiden, dia tampak melihat penampilan aslinya lagi. Mungkin akan lebih baik jika terus seperti ini. Aiden menghela nafas dalam hati. Dia memiliki tugas yang berat, bagaimana dia bisa tinggal di sini selamanya? Melihat ekspresi Aiden, Muluo tahu pilihannya. Tapi dia tetap tersenyum, karena dia sudah tahu pilihan Aiden. Bagaimana mungkin orang luar biasa seperti dia bisa dibatasi di bidang bintang kecil? Situasi suku roh kayu masih tidak stabil. Mungkin ada kekuatan lain di wilayah bintang yang mengincar suku roh kayu. Kata-kata Aiden membuat mata Muluo berbinar. Sangat bagus. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya mempertahankan Aiden, jika dia bersedia tinggal sebentar, itu bagus. Sekarang luka Xinghuya belum pulih, Aiden tidak bisa pergi terlalu terburu-buru. Setengah bulan kemudian, penghalang di kota roh kayu menjadi lebih kuat. Bahkan jika makhluk abadi sejati datang ke sini, ia tidak akan bisa menghancurkannya dengan mudah. Dengan bantuan harta yang diperoleh dari suku roh tulang, Muluo mengintegrasikan kembali seluruh suku roh kayu, menyebabkannya mengalami transformasi total. Suku roh kayu menjadi lebih kuat. Dalam waktu 3 bulan, mereka akan melampaui suku roh tulang. Cedera Xinghuya juga semakin membaik dari hari ke hari. Pada hari ini, dia perlahan membuka matanya di ranjang rumah sakit. Aiden kebetulan datang ke sini. Melihat Xinghuya bangun, dia akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung. Bersambung.